masa orientasi siswa tahun ini memang mendapat perhatian lebih ya dari pemerintah ya. Tidak hanya Menteri Anies Baswedan yang mengeluarkan surat edaran untuk menghimbau sekolah menghindari perpeloncoan, tetapi juga Menteri Yudi. Ya, dari Pendayagunaan Aparatur Negara ini bahkan sampai mengeluarkan instruksi bahwa PNS ini harus mengantarkan anaknya pada hari pertama sekolah. Kita akan langsung memberikan dukungan juga ya. Iya, untuk memberikan dukungan moral. Kita akan langsung tanya nih Bu Lisna, pada waktu hari pertama kemarin banyak yang mengantarkan? Banyak sekali, rata-rata yang kelas 1 semua orang tua siswa mengantar ya. Karena kita juga ingin mereka masuk kelas, kenal dengan guru juga. Jadi mereka biar kenal gurunya seperti apa. Jadi kalau ada apa-apa mereka tenang ya. Kalau sudah lihat gurunya, ketemu, ngobrol itu lebih tenang untuk melepaskan putranya kepada guru. Dan itu juga bisa sekaligus menjadi pengawas pertama ya, pengawas pertama kemudian bisa memonitor bahwa anaknya nanti akan diasuh oleh guru seperti ini, sistem pendidikannya seperti ini. Iya, seperti itu. Oke, kalau Mbak Sani lihat seberapa besar sih peran orang tua dalam pengawasan khususnya masa orientasi siswa ini? Kan selama ini kan kita bahas ini tanggung jawab sekolah, kemudian pemerintah juga harus ikut terlibat. Tapi bagaimana dengan peran orang tua itu sendiri? Sebenarnya orang tua cuma encourage anaknya ketika mau MOS gitu ya, dia yakinkan bahwa anaknya memang sehat. Dan kemudian harus juga digali dulu perasaan anak, apa yang kamu rasakan, apakah ketakutan, apakah kecemasan, apa kegalauan gitu ya. Dan orang tua memang wajib di sini menurut saya pertama adalah memang menerangkan kepada anaknya apa yang harus dia lakukan, apa yang kemudian orang tua memberikan tips untuk menenangkan anaknya gitu. Dan artinya ketika anaknya ini sudah merasa aman, baru juga sekolah boleh juga berkontribusi kepada sekolah untuk tahu program MOS-nya apa ya, untuk make sure bahwa nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan begitu. Kalau kita lihat kan data-data yang ada beberapa tahun yang lalu korban meninggal itu kan karena anaknya sakit. Dia takut ngomong sama orang tuanya karena di sekolah itu kalau tidak ikut MOS atau karena sakit gitu ya, itu harus diulang di tahun berikutnya dengan adiknya, dengan adik kelasnya maksud saya. Jadi kan itu pressure tersendiri karena kakak kelas ikut sama adik kelasnya. Akhirnya memaksakan diri ya? Memaksakan diri dan dia takut untuk mengatakan kondisi tidak sehat sehingga ketika dijemur di panas matahari dalam waktu sekian lama akhirnya meninggal karena secara fisik nggak kuat. Nah ini kan berarti ada anxiety yang tidak terungkap baik di lingkungan orang tua maupun dia ngomong ke sekolahnya. Jadi ketika orang tua menanyakan di awal, mudah-mudahan anaknya bisa mengungkapkan kan sudah ketahuan di awal, bisa ada antisipasi gitu. Nah, jadi jangan sampai ini terjadi kecolongan-kecolongan seperti ini. Ini kan sebenarnya karena fisik ya. Jadi makanya sekolah juga mesti harus tahu atau mensosialisasikan ketika anak tidak sehat fisik harus segera melapor. Nah, ini juga mungkin agak lalai dalam sistem di awalnya, pengawas di awalnya sebenarnya persyaratan ikut MOS itu seperti apa? Karena kan ada juga dijemurnya itu loh, kan di siang terik matahari itu kan kalau fisik nggak kuat kan memang dia bisa fatal akibatnya. Ya, Mbak Sani tadi Anda menyatakan bahwa ini ada penyalahgunaan wewenang, kemudian harus segera melapor ke orang tuanya, mungkin dimulai dari situ ya. Kemudian dari Kemdikbud ini sudah berinisiasi, ini membuat website, di situ ada www.mopd.kemdikbud.go.id. Jadi bagi siapapun yang mengalami atau tahu ada praktek perpeloncoan atau pelecehan bisa melapor ke situ. Apakah itu cukup hanya dengan website? Ya, at least ada wadah lah ya, ada wadah untuk sesuatu yang bisa dikomunikasikan. Jadi sistem pemerintah bisa disosialisasikan sebenarnya seperti apa. Ada lumayan lah dibanding zaman-zaman dulu. Tapi yang terjadi klien-klien pribadi yang datang ke saya adalah memang di beberapa sekolah ada yang memang justru MOS yang informal itu dilakukan dan ditutup-tutupi dan tidak boleh sampai diketahui. Istilahnya anak baru itu diancam untuk tidak memberitahu. Dan di salah satu sekolah kemarin yang terblow up kasusnya, bahkan anak itu sendiri yang dimusuhi akhirnya karena dia melapor kepada yang guru atau yang berwenang. Jadi ini kan salah satu brainwash yang salah mengenai sebenarnya apa yang harus dilakukan sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya bagus yang melapor, tapi justru di satu angkatan itu dia dimusuhi dan dia harus meminta maaf kepada seluruh angkatan karena dia melaporkan. Jadi secara sistem, secara struktural sendiri sudah salah ya? Iya, jadi menurut saya orang guru dalam hal ini juga harus memang peka, jeli melihatnya. Jadi bukan yang terblow up aja, tapi apa yang nggak kelihatan hiddennya. Jadi bisa jadi dia dengan strateginya pendekatan-pendekatan supaya dia tahu cerita sana sini. Nah ini nggak dilakukan. Jadi yang nggak terblow up ya udah gitu. Padahal sebenarnya itu seperti fenomena gunung es, di dalamnya memang ya jauh lebih besar. Apalagi sekolah-sekolah yang sudah
terjudge bahwa ini memang banyak perpeloncoan di luarnya. Nah ini sebenarnya kalau kita bongkar itu luar biasa, karena beberapa klien datang ke saya dan dia cerita apa yang terjadi, sampai lambungnya bengkak karena ada penonjokan, koin dibuang ke comberan harus diambil dari mulut si siswa barunya. Ini kan luar biasa, bukannya fisik tapi juga mental ya, harga diri dijatuhkan. Nah tapi ini yang tidak terbongkar dan hanya pribadi-pribadi yang berkonsultasi seperti itu. Tadi kan Bu Sani sudah sharing ya bagaimana orang tua mempersiapkan anak ya, paling tidak mempersiapkan mental mereka ketika mengikuti masa orientasi siswa. Dari pihak sekolah, komunikasi dengan orang tua, sosialisasi itu seperti apa? Di awal sebelum masuk sekolah pertama kita sudah wawancara orang tua murid ya, kita nanti awal masuk seperti ini, anak harus bawa ini, jam segini sudah di awal sebelum tahun ajaran baru, ketika mereka mendaftar bulan Desember udah dikomunikasikan. Dan kita juga ada satu buku komunikasi namanya, yang itu untuk tiap hari komunikasi dengan orang tua itu dengan buku itu. Jadi kita tuliskan kegiatan apa orang tua yang hari ini dilakukan anak, kemudian ada kasus apa di sekolah, pakai buku komunikasi itu. Jadi semua terinformasi dengan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi orang tua sudah sangat siap ketika masuk sekolah, sudah tinggal melaksanakan aja. Tadi Mbak Sani menyatakan bahwa ternyata ada juga guru yang terlibat di situ. Artinya secara sistem ini ada yang salah. Kemudian bagaimana untuk menekankan bahwa nilai pembentukan karakter itu sendiri yang penting dan jangan sampai nanti ada penyalahgunaan wewenang di situ. Ya memang ini guru juga manusia, jadi memang harus dibina ya karakter mereka. Jadi memang kita selalu briefing ya sebelum ada acara seperti ini, briefing di awal seperti itu. Juga di SMP seperti itu juga sama, di briefing dulu. Nanti guru harus begini itu memang ketat di situ. Kalau kami swasta diawasi orang tua sekali, jadi kami sangat ketat dalam hal seperti itu. Kalau tindakan tegas sangat diperlukan kalau si guru ini menyimpang gitu. Oke, waktu kita sisa sedikit ya, kita ingin dengarkan pendapat dari Ibu Sani. Jadi masih perlukah MOS ini dilaksanakan? MOS itu singkatan dari masa orientasi siswa, sangat penting memang harus diterapkan dengan tujuan yang jelas sehingga memang manfaatnya sangat positif buat anak, terutama untuk mengenal teman seangkatannya, seniornya, guru, dan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Nah, apabila MOS ini dilakukan dengan secara bijak ya, misalnya dengan tugas-tugas buat paper atau karya-karya kreatif yang lainnya, itu justru akan meningkatkan semangat anak untuk bersekolah. Tapi ketika MOS ini terjadi penyalahgunaan ya, pelaksanaan atau wewenang dan sebagainya, justru membuat semangat anak menjadi turun untuk masuk ke sekolah barunya. Oke, ini satu hal lagi ya Bu Sani, apa yang kemudian bisa memutus rantai daripada masa orientasi siswa ini yang terkadang budaya ajang balas dendam ini terpelihara sampai sekarang? Betul. Jadi memang harus ada peraturan tegas dari kepala sekolah, dari sistem sekolah itu sendiri. Apabila budaya negatif masih dilanjutkan, harus memang dikeluarkan pelaku-pelakunya, karena justru pelaku itu yang menurunkan budaya tersebut dan justru membrainwash adik kelasnya untuk melanjutkan budaya itu. Justru ini yang harus ditindak tegas, kalau perlu dikeluarkan menurut saya, atau dipindahkan atau dikasih SP dan sebagainya, sehingga memang budaya ini tidak diturunkan. Tanpa itu susah untuk kita redam. Bukan hanya di atas kertas saja tentunya Mbak Sani, harus penegakannya harus dilaksanakan. Nah, itulah tadi perbincangan kita. Kemarin kita juga sempat menyimak ada beberapa yang di media sosial nih, ada ospek di Singapura bahwa mereka diajarkan untuk menanamkan kebaikan. Jadi apapun itu pelajarannya, bahwa hari itu mereka harus melaksanakan kebaikan kepada siapapun itu. Kita harap ospek di Indonesia akan seperti itu ya. Mengikuti. Tapi memang juga ada himbauan dari Presiden Jokowi yang mengatakan budi pekerti itu penting sekali loh untuk diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia supaya karakter anak-anak ini bisa lebih baik ya. Dan tidak hanya academic base tapi juga moral base-nya terpenuhi. Betul sekali. Terima kasih Mbak Sani dan juga Ibu Lisna sudah berbagi dengan kita di Ek 11 hari ini, dan kita akan jeda dulu. Kami masih akan kembali dengan informasi lain.